Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A1 Metabolisme Zat Gizi Mikro akan mempresentasikan penyerapan dan metabolisme zat besi. Proses penyerapan zat besi, absorpsi zat besi heme dan zat besi non-hem pada alurnya sama, tetapi ada beberapa yang membedakan. Absorpsi pada zat besi hem harus dilepaskan dari ikatan globin pada hemoglobin dengan dihidrolisis oleh enzim protease di lambung dan usus kecil. Kemudian heme tersebut dilepaskan dan melewati Busch-Boulder sel mukosa dengan bantuan heme carrier protein 1 atau sering disebut dengan HCP1, dan HCP1 tersebut lebih banyak ditemukan pada proksimal usus kecil, yaitu pada bagian usus duodenum. Zat besi heme merupakan absorpsi aktif karena membutuhkan ATP. Sedangkan pada absorpsi besi non-heme harus dilepaskan terlebih dahulu dari komponen makanan secara enzimatis dengan terhidrolisis di saluran pencernaan untuk diserap. Pada pelepasan zat besi non-heme dari komponen makanan dibantu oleh HCl dan protease di lambung dan usus kecil. Setelah pelepasan hem akan dihasilkan dalam bentuk feri, akan direduksi menjadi vero. Setelah direduksi menjadi feri, akan dikeluarkan dari lambung ke pankreas, sehingga menjadi feri reduksi. Pada proses ini sangat membutuhkan vitamin C untuk membantu reduksi. Pada absorpsi tersebut akan melintasi Busch-Boulder dengan bantuan Different Quotient Transporter 1 atau sering disebut dengan DCT1, yang tersebut akan ditemukan di duodenum. Sintesis DC1 akan berpengaruh pada rendahnya penyimpanan zat besi nantinya. Pada sel zat besi digunakan untuk transporter ke jaringan tubuh lainnya, kemudian ada yang disimpan di sel fetin dan digunakan untuk fungsi lainnya. Proses penyerapan zat besi. Jika di proses transportasian, zat besi merupakan lanjutan dari proses absorpsi zat besi. Setelah diabsorpsi, hem akan masuk ke dalam enterosit dengan bantuan DCT1 di dalam enterosit hem. Dari zat besi hem akan dioksidasi menjadi protoporfirin dan bersama ligan menjadi ferroprotein. Sedangkan hem pada zat besi non-hem akan direduksi bersama ligan menjadi ferroprotein. Pada ferro akan disimpan sebagai ferritin atau dibawa ke dalam membran resorbator atau larut untuk ditransport keluar oleh ferroprotein. Setelah keluar dari enterosit, ferro akan dioksidasi menjadi feri yang akan difasilitasi oleh hepcidin. Kemudian feri akan terikat dengan transferin untuk didistribusikan ke tubuh melalui sirkulasi darah. Proses penyerapan zat besi. Hepcidin sendiri merupakan regulator negatif pada absorpsi besi di usus. Jadi, jika sintesis hepcidin meningkat ketika saturasi transferin tinggi, yaitu kapasitas transferin akan mengikat zat besi maksimal, dan begitu juga sebaliknya. Proses penyerapan zat besi. Jadi, transportasi zat besi sering disebut dengan transferin. Jadi jika zat besi lebih maka akan disimpan sebagai ferritin. Zat besi yang tidak diambil oleh transferin maka akan disimpan sebagai ferritin di dinding usus, hati, serta limfa. Senyawa untuk menyimpan zat besi yang berkaitan dengan protein besi yaitu disebut dengan hepcidin. Proses penyerapan zat besi. Jadi, jika simpan zat besi tinggi, maka hepar akan menghasilkan hepcidin yang bersirkulasi ke usus halus. Akan tetapi, jika simpanannya zat besi yang rendah, maka produksi hepcidin ditekan dan ferroprotein dihasilkan pada membran basal lateral enterosit untuk mengangkut besi dari sitoplasma enterosit ke dalam transferin plasma. Proses penyerapan zat besi. Interaksi zat besi dengan zat lainnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu interaksi yang mempercepat penyerapan, dan yang kedua yaitu interaksi yang menghambat penyerapan. Yang pertama itu ada interaksi yang mempercepat penyerapan, terdiri dari 5, yaitu ligan. Ligan merupakan senyawa yang mengikat dengan mineral. Kemudian yaitu selektor. Selektor sendiri merupakan senyawa organik kecil yang membentuk kompleks dengan ion logam. Kemudian yang ketiga ada gula. Kalau dari gula seperti fruktosa dan sorbitol. Yang keempat ada asam. Contohnya seperti asam askorbat, asam tatrat, serta asam sitrat. Dan yang kelima yaitu ada sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, ayam, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu ada interaksi yang menghambat penyerapan zat besi, seperti tanin pada teh dan kafein pada kopi.